Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 14 ingin membahas tentang gender dan sport. Pertama-tama izinkan kami sekelompok untuk memperkenalkan diri kami. Saya Angelina Ambrisa, NIM S1041221012 dan partner. Saya Stefania Octavia Anjani dengan NIM S1041221007. Rekan Saya dari Lagramia dengan NIM E1041221028 dan rekan Saya Ure Gerald Sikri Diandra dengan NIM L1041231055. Baik, kami akan memulaikan presentasi kami. Jadi, selamat menikmati. Olahraga sering dianggap sebagai cerminan masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma sosial. Namun, olahraga juga dapat menjadi arena di mana dominasi laki-laki dan pencarian perempuan terjadi. Di sini ada dua kajian utama. Yang pertama, olahraga sebagai pembentuk maskulinitas dan feminitas, meneliti bagaimana olahraga memperkuat identitas gender. Yang kedua, akses dan diskriminasi terhadap perempuan, membahas kesenjangan kesempatan dan perjuangan hukum menuju kesetaraan gender. Selanjutnya ada maskulinitas dan feminitas dalam olahraga. Yang pertama, pengaruh maskulinitas dalam olahraga. Maskulinitas merupakan karakteristik dan juga perilaku yang mengatur bagaimana seorang laki-laki seharusnya bertindak seperti agresif, kompetisi, dan juga menahan emosi. Dalam olahraga, perilaku maskulin ini sangat terlihat seperti sikap agresif dan daya saing yang dihargai oleh atlet dan penonton. Yang kedua, cara menciptakan maskulinitas dalam olahraga. Tidak semua pria dapat mengakses bentuk maskulinitas dominan karena faktor ras, kelas sosial, atau orientasi seksual. Yang ketiga, menciptakan dan mendefinisikan feminitas dalam olahraga. Atlet perempuan menghadapi dilema antara olahraga yang dimana ini identik dengan maskulinitas dan juga ekspektasi feminitas sosial. Tekanan pada penampilan perempuan dalam olahraga dapat memicu masalah citra tubuh dan juga pada gangguan makanan. Perempuan kini semakin aktif di dunia olahraga, dari cabang tradisional hingga yang dulu didominasi oleh pria, membuka peluang karir dan prestasi. Partisipasi mereka meningkatkan kesehatan, harga diri, dan prestasi akademik, sekaligus menurunkan risiko masalah sosial. Namun, diskriminasi gender masih kuat. Perempuan mendapat dana, beasiswa, dan posisi lebih sedikit. Sosialisasi sejak kecil membuat olahraga tampak lebih cocok untuk laki-laki. Tes verifikasi gender dan penamaan tim yang merendahkan juga memperkuat stereotip. Judul IUX di Amerika Serikat memberikan peluang lebih besar, tapi hanya sedikit sekolah yang patuh penuh. Bantuan hukum masih berada di pundak perempuan dan sebagian pria merasa dirugikan. Di bidang pelatihan dan administrasi, perempuan masih terbatas, dengan gaji lebih rendah dan promosi lebih sedikit. Meskipun ada kemajuan seperti wasit perempuan di NBA, stereotip dan hambatan budaya masih menahan. Di media, atlet perempuan kurang mendapat sorotan dan sering digambarkan lewat stereotip feminim. Jumlah jurnalis perempuan naik, tapi diskriminasi dan pelecehan masih ada. Perlu dukungan terus-menerus untuk meraih kesetaraan sejati di olahraga. Analisis olahraga perlu lebih kritis dengan menggabungkan ras, kelas, dan gender. Secara bersamaan, studi saat ini lebih banyak membandingkan rasisme dalam olahraga pria dan wanita. Tetapi minim penelitian tentang pengalaman atlet kulit wanita berkulit berwarna serta diskriminasi yang perlu mereka alami. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami identitas dan pengalaman atlet, pelatih, dan administrator perempuan kulit berwarna dalam dunia olahraga. Jadi teman-teman, olahraga bukan hanya tentang fisik dan juga kompetisi. Ini juga cermin dari dinamika dan gender di masyarakat kita. Dan dalam dunia olahraga, maskulinitas sering dikaitkan dengan atletivitas dan kompetisi. Namun, maskulinitas dominan ini bisa berdampak negatif bagi para atlet pria maupun penonton. Di sisi lain,
Bagi para pria yang bukan bagian dari kelompok dominan menggunakan olahraga untuk menciptakan bentuk maskulinitas baru, seperti lewat tarian perayaan dan juga permainan bola basket bagi para pria. Bagaimana dengan perempuan? Mereka berjuang keras untuk menembus dunia yang dulu hanya dimiliki oleh pria. Atlet perempuan kini memiliki cara mereka sendiri untuk mengekspresikan kewanitaan mereka dan mendefinisikan konsep olahraga yang baru. Meski partisipasi perempuan terus bertambah, tantangan masih ada. Posisi pelatih dan administrator olahraga masih didominasi oleh pria, dan juga akses perempuan ke sumber daya sering terbatas. Penelitian tentang olahraga dan gender memiliki pendekatan utama. Yang pertama menggunakan teori canggih, tapi kurang data yang kuat. Yang kedua memakai data representatif, tapi jarang mengaitkan hasilnya dengan teori. Menggabungkan kedua perspektif ini akan membuka wawasan baru. Misalnya, mengeksplorasi bentuk feminitas alternatif dalam olahraga atau melihat partisipasi perempuan sebagai gerakan sosial. Cara ini kita memahami lebih dalam bagaimana ras, kelas, dan gender saling berinteraksi dalam dunia olahraga yang terus berkembang. Mari dorong kesetaraan dan hormati keberagaman di setiap pertandingan.